Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama, yaitu Siti Nuriyah NIM E 2019-2304 dari kelompok 11 mata kuliah Ekonomi Zakat dan Wakaf, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Wakaf Produktif yang disusun oleh Siti Nuriyah, Alvina Amiratun Nasihoh, dan Muhammad Zainal Arifin. Yang pertama yaitu pengertian wakaf produktif. Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak seperti uang dan logam mulia, dan juga benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Selain itu, wakaf produktif juga dapat didefinisikan, yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang memanfaatkan bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif ada dua macam. Yang pertama wakaf uang, dan yang kedua wakaf saham. Wakaf uang adalah bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang di sini tidak lagi dijelaskan alat tukar menukarnya saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Mazhab Hanafi dan Maliki mengumumkan tentang kebolehan wakaf uang. Bahkan MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai. Selain fatwa MUI, pemerintah melalui DPR juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang wakaf, yang di dalamnya juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang. Yang kedua yaitu wakaf saham. Wakaf saham termasuk juga bagian yang disebut dalam wakaf produktif. Wakaf saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk kepentingan umat kebanyakan. Bahkan dengan modal yang besar, saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibanding jenis komoditas perdagangan yang lainnya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Amiratun Nasihoh, NIM E 2019-2305. Sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang contoh-contoh zakat produktif. Baiklah, yang pertama yaitu wakaf pangan. Wakaf pangan berarti harta benda yang diwakafkan nantinya akan dikelola untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu wakaf lahan pertanian. Benda yang diwakafkan bisa berupa sawah atau tanah perkebunan. Yang kedua yaitu wakaf hewan ternak. Wakaf dalam hal peternakan dilakukan dengan cara pemeliharaan dan pembiakan hewan ternak. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat berupa daging dan hasil ternak lainnya. Dan yang ketiga yaitu wakaf sarana air. Yang kedua yaitu wakaf ekonomi. Wakaf ekonomi adalah wakaf yang dilakukan untuk memberikan manfaat di bidang sosial ekonomi, sekaligus bertujuan memajukan perekonomian masyarakat. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu wakaf retail. Wakaf retail merupakan wakaf yang pengelolaannya fokus di bidang bisnis dan perdagangan. Dengan demikian, hasil dan keuntungan dari bisnis tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua yaitu wakaf saham. Wakaf jenis ini memungkinkan suatu perusahaan untuk mewakafkan sebagian sahamnya dan diberikan kepada nazir atau lembaga pengelola wakaf. Saham ini kemudian akan dikelola secara optimal sehingga hasilnya bisa dirasakan langsung oleh mauquf alaih atau penerima wakaf. Yang ketiga yaitu wakaf pendidikan. Wakaf pendidikan dilakukan dengan cara mengelola dana wakaf untuk kepentingan pendidikan.
Wakaf jenis ini bisa dilakukan dengan cara menyalurkan dana wakaf untuk pembangunan sarana pendidikan, khususnya di daerah-daerah terpencil atau alokasi yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Tujuannya sudah jelas, yaitu memberikan pendidikan layak bagi semua anak sekaligus mencerdaskan generasi penerus bangsa. Yang terakhir yaitu wakaf kesehatan. Wakaf kesehatan berarti menyalurkan dan mengelola dana wakaf untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal kesehatan. Misalnya, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan rumah sakit nantinya digunakan untuk penyuluhan kesehatan gratis atau untuk membiayai pengobatan orang-orang kurang mampu. Penerapan wakaf ini biasanya dilakukan dengan cara membangun rumah sakit atau klinik, termasuk menyediakan alat-alat kesehatan seperti obat-obatan dan ambulans. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga dapat difahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainal Arifin, NIM E2019-2306. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan dan pengembangan zakat produktif. Secara ekonomi, melalui wakaf akan membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berdurasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat. Dioptimalisasi pengelolaan wakaf dalam pembangunan ekonomi. Lembaga wakaf memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk membangkitkan kegiatan masyarakat, bukan bertujuan untuk memperoleh kekuasaan di pemerintah, sebagaimana juga tidak sepenuhnya berorientasi pada profit seperti perusahaan swasta dan lembaga non-wakaf lainnya. Hal ini tidak lain karena karakteristik dari kegiatan wakaf adalah untuk tujuan kebaikan dan pengabdian, kasih sayang dan toleransi tolong-menolong, dan bukan untuk memperoleh keuntungan sepihak. Wakaf modal solusi pembangunan ekonomi umat. Peranan wakaf dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat juga dilihat dari beberapa segi, yakni 1. Melalui simpanan wakaf yang ditujukan untuk melayani proyek-proyek pembangunan, akan tercapai kekuatan finalisasi baru yang menyokong perekonomian negara. Aset-aset wakaf itu adalah kebutuhan finalisasi yang tetap eksis dan selalu membantu ekonomi negara. Yang kedua, membantu pendirian infrastruktur. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Yang keempat, berpartisipasi dalam menambah gerakan bisnis di masyarakat. Oleh karena itu, harta wakaf bisa dipiostis dalam skala besar sehingga bisa diberikan subsidi, persediaan kesempatan kerja, dan penyediaan lembaga-lembaga pelatihan kewirausahaan. Adapun tujuan dari pengelolaan wakaf produktif, yang pertama yaitu wakaf produktif antara harapan dan hambatan, dan yang kedua yaitu wakaf produktif sebagai solusi. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.